untuk guru-guru ASN. Betul. Yaitu PNS dan P3K. Jadi semua ini yang baru mau diangkat jadi P3K, yang udah 300.000 diangkat dan akan ada ratusan ribu lainnya, ini juga masuk dalam kategori itu kan. Betul. Yang ASN. Betul. Silakan. Kalau yang swasta gimana Mas? Nah, kalau yang swasta ini pengaturannya agak berbeda. Kalau guru ASN, P3K maupun PNS itu akan diatur di bawah rezim kerjaan dan peraturan-peraturan turunannya. Tapi pada prinsipnya di peraturan pemerintah tentang pengupahan itu menyebutkan bahwa setiap orang yang melakukan pekerjaan yang sama itu berhak mendapatkan penghasilan yang sama juga. Artinya guru swasta itu juga seharusnya mendapatkan penghasilan yang setara dengan guru-guru yang statusnya ASN berada di sekolah negeri. Nah, sekarang pertanyaannya, kehadiran negara bagaimana Mas Menteri untuk membantu sekolah-sekolah swasta ini supaya mereka bisa memberikan penghasilan yang layak setara dengan guru-guru ASN tadi? Benar sekali Mas Dino. Jadi poin pertama yang sangat penting adalah kalau ASN tadi kembali pada undang-undang ASN, kalau swasta kembali pada undang-undang ketenagakerjaan. Dan ini akan menguatkan kapabilitas pemerintah untuk bisa mendorong sekolah-sekolah swasta untuk memberikan gaji dan upah yang jauh lebih layak kepada guru-guru swasta. Karena kita bisa mendorong lewat dua hal. Yang pertama, kita bisa memberikan dana bantuan operasional sekolah yang lebih tinggi untuk menutupi mandat bahwa guru-guru itu dibayar sesuai atau setara dengan guru-guru PNS atau guru-guru ASN. Itu yang pertama. Jadi rencana pemerintah adalah setelah RUU ini keluar adalah untuk meningkatkan dana bantuan operasional sekolah swasta untuk memenuhi kebutuhan kelayakan upah guru-guru swasta. Itu adalah yang pertama. Jadi pemerintah akan hadir dengan memberikan anggaran tambahan kepada yayasan-yayasan, kepada sekolah-sekolah swasta. Kemudian kedua, bagi sekolah-sekolah swasta yang tidak menggunakan uang itu misalnya untuk memastikan bahwa gurunya dibayar di atas UMR dan lain-lain, dan kita melihat saya banyak sekali sekolah, saya lihat yang guru-gurunya bahkan di bawah UMR Mas Nino, dan ini suatu hal yang tidak bisa terus terjadi. Ini memberikan kita, karena sudah menyambung dengan undang-undang ketenagakerjaan, memberikan pemerintah kapabilitas untuk mendorong sanksi-sanksi dan untuk mengatur peraturan dana bantuan operasional sekolah itu, karena itu ada di bawah kontrol kita, untuk memastikan bahwa yang diprioritaskan dulu adalah upah yang layak bagi guru-guru swasta. Jadi dua mekanisme itu adalah benefit daripada perubahan di RUU Sistem Nasional. Jadi melalui peningkatan subsidi upah bos dan operasional sekolah yang itu di bawah kontrolnya Kemendikbudristek. Jadi kita bisa memandatkan, mengharuskan sekolah swasta untuk memprioritaskan penggunaan dana bos ini bagi penghasilan gurunya, kepada gurunya. Dan kalau itu tidak terjadi, ada berbagai macam sanksi yang bisa kita lakukan, termasuk penahanan dana bos tersebut. Ya. Kalau yang terbuka, dan kita justru ingin masyarakat berpartisipasi secara bermakna dalam proses perencanaan ini. betul. Dan mungkin dari saya ingin memastikan bahwa harapan besar saya adalah guru-guru tidak terpancing dengan berbagai macam tuduhan yang tidak berbasis. Guru-guru pendidikan kesetaraan dan guru-guru pesantren akan bisa diakui sebagai guru dengan semua benefit tentunya yang ada di sini. Ya, jadi ini semuanya adalah kabar gembira, dan kami sudah membicarakan semua aspek apa tadi kritik-kritik yang dilemparkan. Dan sebenarnya satu hal yang sangat penting adalah saya diminta oleh Pak Presiden, mandatnya Pak Presiden adalah dalam RUU Sistem Nasional ini kesejahteraan guru harus terjamin dan meningkat, bukan meningkat. Itu adalah mandat yang diberikan Pak Presiden kepada kami di Kemendikbudristek. Dan karena itulah RUU Sistem Nasional ini harus dilihat sebagai masyarakat sebagai suatu hadiah yang harus dirayakan, harus didukung, tapi juga silakan berikan input, berikan masukan.
tapi ini adalah suatu hadiah bagi para guru-guru yang saat ini belum ada kepastian mengenai kesejahteraan. Baik, terima kasih banyak Mas Menteri atas waktunya untuk berdiskusi tentang RUU Sisdiknas. Terima kasih juga Mas Tino. Bapak Ibu sekalian, tadi ada 4 video. Yang pertama tentang pendidikan Indonesia melalui penilaian PISA ya. Kedua, aset yang kerja keras. Ketiga, Indonesia 2045. Keempat, kesejahteraan guru. RUU tentang RUU Sisdiknas, kesejahteraan guru ya. Kesejahteraan guru. Oke. Nah, Bapak Ibu sekalian, nanti dari sini berdiri semuanya, divideokan, berterima kasih kepada Bapak Menteri Pendidikan bagi guru-guru mau mendapatkan sejahtera tidak melalui sertifikasi. Nah. Jadi Bapak Ibu sekalian, karena tanggal 28 Oktober adalah hari lahirnya Yayasan Pendidikan Budi Utomo di kota di sini ya. Hari lahirnya Yayasan Pendidikan Budi Utomo. Bapak Ibu sekalian, tolong buat tulisan ilmiah. Buat tulisan ilmiah yang isinya bagaimana 4 materi tadi menjadi motivasi kepada Bapak Ibu guru untuk menjadi guru yang terbaik di Kota Binjai untuk mewujudkan kurikulum merdeka berubah di SMP Budi Utomo Binjai. Juara pertama Rp750.000. Hadiah yang kedua Rp500.000. Hadiah yang ketiga Rp250.000. Nanti ini Bapak Ibu presentasikan kira-kira 15 menit saja waktu di seminar kita. Karena nanti ada 3 seminar, ada 3 materi. Pertama saya sebagai yayasan, kedua kepala sekolah SMK, ketiga kepala Bu Lia, yang keempat nanti guru, yang kelima anak didik hasil karya-karya melalui STEMAP-nya tadi. Dan mereka buat alat apa itu dan mereka presentasi. Jadi kita coba ini menjadi terobosan baru kita di Budi Utomo, sehingga konsep kita untuk menciptakan sekolah yang baik ini bisa kita wujudkan. Jadi harapan saya, yang penting judulnya kira-kira gini lah. Dengan 4 video tadi, Bapak Ibu termotivasi untuk menjadi guru merdeka. Apa istilahnya berapa? Guru penggerak ya? Nah, menjadi guru penggerak. Jadi Bapak Ibu semuanya termotivasi untuk menjadi guru penggerak. Ini tolong Bapak Ibu buat tulisan ini sebagai karya ilmiah mimpi besar Yayasan Pendidikan Budi Utomo sebagai sekolah STEMA. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya pikir terima kasih atas perhatiannya tentang rapor pendidikan kita yang warna merah atau warna kuning. Ini akan kita diskusikan untuk mungkin 2 atau 3 hari, atau Bapak Ibu boleh diskusi di mana nanti kita lihat di mana yang perlu kita rubah. Nanti ada prioritas pertama, prioritas kedua. Jadi artinya inilah sebagai motivasi Bapak Ibu untuk berjuang. Jadi artinya untuk menciptakan generasi Pancasila tadi, generasi profil Pancasila, artinya untuk mewujudkan generasi emas 2045.
Bapak Ibu adalah pahlawan yang Allah ridhoi, yang Allah bantu. Mudah-mudahan bersama Yayasan Pendidikan Budi Utomo kita dapat maju lebih baik. Demikian saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan masuk. Terima kasih kepada Bapak Menteri Pendidikan Nadiem Makarim. Kami guru SMP Budi Utomo Binjai mensukseskan rancangan undang-undang mengaplikasikan kurikulum Merdeka Berubah di SMP Budi Utomo Binjai. Terima kasih kepada Bapak Menteri Pendidikan Nadiem Makarim. Kami guru-guru SMP Budi Utomo Binjai mendoakan supaya rancangan undang-undang Sisdiknas bisa segera diundangkan dan disahkan. Dan juga kami guru-guru SMP Budi Utomo Binjai akan melaksanakan dengan sebaik-baiknya kurikulum Merdeka Berubah. Merdeka! Berdasarkan rapor pendidikan yang kita peroleh, makanya untuk itu kita mendengarkan dulu cerita dari kementerian bagaimana fungsi kepala sekolah dan bagaimana cara membenahi satuan pendidikan ini dengan yang sederhana melalui rapor mutu tadi, yaitu yang istilahnya PBD. Silakan Bapak Ibu menonton. Berbasis data atau PBD dan menggunakan rapor pendidikan untuk bantu melihat kondisi sekolah. Pak Budi menemukan skor numerasi di satuan pendidikannya rendah dan harus dibenahi. Pak Budi berpikir, langkah apa yang harus saya ambil? Dari mana akar masalahnya? Bagaimana ya cara membenahinya? Kini, ada fitur rekomendasi perencanaan berbasis data atau PBD di rapor pendidikan. Pak Budi cukup unduh rekomendasi PBD untuk dapatkan rekomendasi langkah-langkah benahi dari yang paling sederhana. Di dalam rekomendasi PBD dilengkapi juga 5 prioritas rekomendasi. Fitur ini bantu mengidentifikasi masalah. Contohnya, kemampuan numerasi, indeks karakter, iklim keamanan sekolah menjadi prioritas masalah yang harus dibenahi satuan pendidikan Pak Budi. Lalu, fitur ini membantu merefleksikan akar masalahnya. Di sini Pak Budi dapat melihat dari mana saja akar masalah dari identifikasi masalah yang perlu dibenahi. Fitur rekomendasi PBD juga bantu berikan beragam rekomendasi langkah nyata untuk benahi masalah yang menjadi prioritas di satuan pendidikan Pak Budi. Sehingga Pak Budi jadi lebih tahu langkah pembenahan apa yang harus dilakukan. Pak Budi berpikir rekomendasi perencanaan berbasis data atau PBD tidak cukup hanya diunduh saja. Dari beragam rekomendasi langkah, perlu prioritasisasi dan dibutuhkan kesepakatan bersama agar bisa gotong royong untuk benahi, dimulai dari langkah yang paling sederhana. Ini contoh aksi Pak Budi. Pak Budi mengadakan pertemuan periodik bersama semua yang berperan terhadap kualitas satuan pendidikannya. Tidak lupa, Pak Budi mencatat seluruh rekomendasi termasuk 5 prioritas rekomendasi. Bersama pendidik, tenaga kependidikan dan komite sekolah, Pak Budi mengevaluasi kembali dan pilih langkah sederhana yang bisa dilakukan bersama sesuai kebutuhan pembenahan satuan pendidikan, sumber daya, dan anggaran. Hasil kesepakatan didokumentasikan dalam tabel yang berisi deskripsi kegiatan dan sumbernya. Jika dibutuhkan anggaran, dapat memasukkan kode kegiatan yang relevan ke dalam RKAS. Contohnya, semua pemangku kepentingan di satuan pendidikan Pak Budi sepakat memulai pembenahan dari kemampuan numerasi. Langkah sederhana dimulai dengan pemanfaatan platform Merdeka Mengajar yang bebas diakses semua pendidik untuk meningkatkan kapasitas kualitas guru dan kepala sekolah terkait materi numerasi. Para pendidik dapat mengadakan sesi bersama, misalnya setiap Rabu setelah kegiatan mengajar. Agendanya menonton dan mendiskusikan video inspirasi dalam platform Merdeka Mengajar tentang metode pembelajaran numerasi. Lalu, bersama komunitas belajar, meningkatkan kompetensi dengan berbagai pengetahuan terkait numerasi. Selanjutnya, mempraktikkan ke dalam aksi nyata bersama para murid.
Tidak lupa melakukan refleksi pembelajaran untuk mengidentifikasi dampak metode pembelajaran dengan melibatkan pemangku kepentingan satuan pendidikan, contohnya komite sekolah. Pak Budi sudah memberikan contoh cara benahi, mulai dari langkah yang paling sederhana bersama semua yang berperan di satuan pendidikannya. Saatnya giliran Anda praktikan di satuan pendidikan dengan unduh fitur rekomendasi PBD, cek prioritas rekomendasi, pelajari dan diskusikan bersama semua yang berperan di satuan pendidikan Anda. Mulai benahi dari yang paling sederhana, mulai dari rapor pendidikan. Hari ini membuka rapor kita. Untuk selanjutnya nanti Bu dia yang menyampaikan. Sesuai dengan video yang kita lihat tadi, saya unduh sama sekolah. Nanti sekarang kita lakukan unduh kan. Nah, lalu langkah kedua setelah pengunduhan PBD tadi adalah melakukan apa, Bapak Ibu? Kita kan tadi sama-sama itu nonton videonya. Nah, Pak Budi tadi udah terima rapor pendidikan di sekolahnya, udah diterimanya, sama lah kayak kita udah terima. Nah, katanya apa ya yang harus kulakukan, kata dia gitu. Sama juga lah pertanyaan kita. Nah, langkah awalnya katanya unduh aplikasi PBD. Anggap aja udah kita unduh. Langkah keduanya apa? Cari rekomendasinya. Cari rekomendasinya. Hah? Baru melibatkan semua warga sekolah. Bukan kita tentukan dulu skala prioritasnya. Bisa. Kan maksudnya skala prioritas ini kita rendahnya tuh di mana? Kita prioritaskan dulu. Yang merah inilah skala terendah. Kenapa? Ini perlu intervensi khusus. Ya, itulah nilai terendah dalam rapor pendidikan yang mau kita prioritas. Atau ini partisipasi warga sekolah, ya, atau partisipasi orang tua. Tadi ini kita banyak yang refleksi guru, lalu perbaikan pembelajaran oleh guru. Sepertinya yang harus kita prioritaskan, kalau menurut Bapak Ibu apa duluan? Kita ada masalah yang merah ini. Satu, kemampuan siswa dalam numerasi. Yang kedua, kemampuan guru. Yang ketiga, partisipasi warga sekolah. Keempat, partisipasi orang tua. Kelima, penggunaan TIK dalam pembelajaran. Nah, kadang-kadang siswa ketika kita suruh, ayo nak pakai Chromebook, kan kalau permasalahan dasar mereka itu email belajar ID, ya kan? Nah, bagaimana pencegahannya supaya email belajar ID? Apa solusinya supaya email belajar ID itu diingat oleh siswa? Tapi sebelum itu kita tentukan dulu lah. Di antara yang merah-merah ini pun ada yang mana yang harus kita nomor satukan. Apa yang merah ini semua mau kita langsung jalankan. Bu, kemampuan guru itu dalam hal apa? Dalam hal mungkin kemampuan pengolahan kelas, lalu dalam hal mungkin menyediakan apa teknik, ya, teknik kita mengajar, ya kan? Lalu juga kemampuan kita memotivasi siswa, karena kan sekarang kan kita mau pakai, kita hanya menjadi fasilitator. Nah, apa yang dibutuhkan siswa? Fasilitator apa? Fasilitator apa yang dibutuhkan oleh siswa kita. Jadi kita harus tahu dulu. Nah, kemampuan itu ada nggak? Bisa nggak kita? Itu kemampuan gurunya. Kalau saya secara pribadi, menurut saya kalau kita berdasarkan dari kemampuan siswa yang harus kita tarik, disitulah perlunya guru ini tadi. Siswanya butuh apa? Karena kan kita sudah terbiasa kayak ini, kita penentunya karena berpusat sama kita. Itu udah kebiasaan. Udah ibaratnya sekian tahun seperti saya, kurang lebih mungkin 15 tahun mengajar. 15 tahun udah saya pakai metode dari saya semuanya. Nah, sekarang mau dirubah, tanya ke muridnya apa kebutuhannya. Jadi kita kan harus belajar lagi kemampuan itu dari gurunya, dan juga kemampuan tentang teknologi penggunaan IT. Jadi barangnya semua kita harus mengupdate diri.
tidak dituntut itu harus langsung 100. Mau kita naikkan berapa, tapi kita tentukan dulu mana yang kita prioritaskan pertama. Kemampuan siswa ini nomor 2. Orang tua. Orang tua. Baru penggunaan tik terakhir. Ini penggunaan tik ini nggak termasuk ke dalam ini, ya kan? Penggunaan tik yang ketiga tuh. Dia harusnya. Ini 1, ini 1A gitulah ya. Nah, ini 2, ini 3, ini 4. Itulah. Adapun penggunaan tik ini pun masuk juga kembali ke siswa kan, karena kan tik ini tidak hanya gurunya. Karena saya yakin dan percaya sebenarnya kita mampu. Ya gini, rapor ini muncul kan setelah kita belajar, setelah kita menjawab baru rapor ada kan. Nah, di rapor yang ini sekarang itu rapor tahun semalam. Survei. Hasilnya dari mana? Dari survei lingkungan belajar. Ya, Bapak Ibu siswa ngisi, kepala sekolah ngisi, kita guru juga ngisi. Kayak tadi aja lah survei yang sini belajar, kita sama-sama tahu, ya kan? Udah. Nah, ini survei lingkungan belajar ini soalnya lebih banyak.